Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini, kembali kita akan bahas informasi seputar analisis saham, dimana seperti yang telah teman-teman lihat di sini, saham yang akan kita bahas adalah saham dari perusahaan Mayora Indah Tbk dengan kode MYOR. Untuk harga terupdate saham ini sendiri teman-teman, per 14 Desember tahun 2024 itu close di 2.700 per lembar, atau kalau kita mau invest dan beli saham ini harus per lot atau per 100 lembar ya teman-teman. Jadi kita kali 100, jadi di harga 270.000. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang belum familiar, jadi akan saya informasikan sedikit seputar sahamnya teman-teman. Jadi saham dengan kode emiten MYOR ini merupakan saham dari PT Mayora Indah Tbk. MYOR bergerak dalam bidang pembuatan makanan, permen, dan biskuit. Nah, di aplikasi investasi yang saya gunakan saat ini adalah aplikasi investasi dari Stockbit ya. Teman-teman bisa cek di bagian profil. Ada informasi detailnya, nama perusahaan, kemudian sektornya. Di sini barang konsumen, primer, subsektornya yang pasti makanan dan minuman. Informasinya lengkap termasuk websitenya buat teman-teman yang mau cek info lengkap lebih dari saham MYOR ini bisa akses di websitenya mayoraindah.co.id. Nah, tercatat di sini saham MYOR ini udah IPO teman-teman sejak 4 Juli 1990. Nah, next ya teman-teman, untuk analisis biasanya saya menggunakan analisis fundamental. Dan ada satu aplikasi lagi yang biasanya saya gunakan untuk analisis, yaitu aplikasi iPod teman-teman yang saya baru buka ini. Adalah aplikasi dari Indo Premier. Tinggal saya search aja ya untuk sahamnya tadi, Mayor, MYOR. Kemudian biasanya saya analisis adalah fundamental. Jadi saya masuk ke menu fundamental. Dan untuk analisis saya menggunakan periodenya 12 bulan atau 1 tahun. Setelah saya filter seperti ini akan tampil sejak 2018 sampai 2024. Nah, untuk analisis awal biasa saya perhatikan jumlah share out teman-teman, jumlah saham yang beredar di bursa saham ya. Dimana saham Mayor ini sendiri sejak 2018 jumlah share out sahamnya sama nih teman-teman di 22,4 bit. Sampai analisis 2024 sama ya. Selain jumlah share out, yang saya amatin adalah earning per share atau keuntungan performa perusahaannya. Di sini juga dilihat dari tahun 2018 positif semua ya teman-teman, tidak ada yang minus. Jadi performa perusahaannya bagus dalam menghasilkan keuntungan, laba. Dan ada juga yang saya perhatikan namanya BVPS yang saya ilustrasikan sebagai nilai asetnya teman-teman ya. Di sini nilai asetnya juga cenderung naik terus teman-teman, tidak ada penurunannya sejauh ini dari 382 sampai 9 bulan 2024 yang laporannya udah diupdate itu di 719,32. Jadi asetnya selalu bertambah teman-teman, dan sampai analisis 2024 itu bisa mencapai 741,85. Nah, selain BPVS ya teman-teman, erat kaitannya dengan nilai PBV atau nilai kalinya teman-teman yang akan menghasilkan harga saham. Nah, untuk nilai PBV sendiri teman-teman, saham Mayor ini jika teman-teman lihat sejak 2018 ini bisa 6 kali teman-teman, 6,86 kali. Kemudian bisa turun di 4,62, 5,3, 4. Di sini teman-teman perhatikan ya. Terakhir di 2023 di mana nilai BVPS-nya naik, PBV-nya juga turun, namun berbanding lurus juga dengan earning per share atau keuntungannya teman-teman. Yang keuntungannya tahun 2023 tercatat 142,58. PBV-nya masuk di 3,64. Nah, bicara soal analisis saham Mayor ini dari Mayora Indah Tbk teman-teman, kalau saya analisis sebenarnya teman-teman kalau mau di analisis harga wajarnya ya, saya berani analisis itu di 3,5 teman-teman PBV-nya. Jadi kalau kita ambil PBV standar, harga wajar dari saham Mayor ini saya ambil di 3,5 PBV-nya. Jadi teman-teman tinggal kaliin aja. Kalau bicara analisis 2024
BVPS-nya ada di 741,85, kita kalikan 3,5, nanti akan dapat harga saham dari Mayor ini teman-teman. Yang saya analisis adalah harga wajarnya. Mengapa saya ambil PBV di 3,5 teman-teman? Itu faktornya adalah di tahun 2023 saya lihat earning per share-nya sebenarnya lebih tinggi ya, 142,58. Untuk PBV-nya aja di 3,64. Teman-teman lihat di sini ya. Jadi untuk tahun 2024 di analisis 119 turun, saya estimasi tidak mungkin PBV-nya malah naik. Sedangkan BVPS-nya naik, maka harga sahamnya akan dilihat lebih tinggi atau mahal teman-teman. Jadi saya lebih prepare untuk analisis PBV dari saham Mayor ini di 3,5. Nah, bicara soal nilai harga saham normalnya, wajarnya menurut saya tinggal kita kaliin aja ya teman-teman. Jadi untuk saham Mayor ini tercatat 2.700 ya tadi harga saham update-nya. Kita catatkan dulu aja seperti ini ya teman-teman. Di catatan tadi. Nih ya teman-teman, kita masukin atau input dulu harga update sahamnya tadi ada di 2.700 ya. Atau 270 per lotnya. Ini adalah per lembar. Next kita akan analisis teman-teman. Untuk analisis di sini 2024 udah ada ya di aplikasi iPod ini, tinggal saya inputkan aja. Analisis 2024 karena yang akan kita analisis adalah harga buy-nya atau harga wajar ya kalau menurut analisis saya. Jadi kita ambil catatan analisis berupa BVPS teman-teman. Di sini analisis 2024 BVPS-nya 741,85 teman-teman. Tapi untuk analisis biasanya saya mengambil nilai genapnya aja, yaitu di 741. Di sini saya masukin. Kemudian saya kali nilainya teman-teman dengan nilai PBV analisis saya tadi. Nah, nilai PBV-nya tadi udah saya spill dan saya jelasin ke teman-teman. Saya ambil di 3,5. Mengingat earning per share-nya di analisis turun dari tahun 2023. Sedangkan BVPS-nya cenderung positif dan naik. Jadi kalau PBV-nya lebih tinggi maka akan dinilai mahal, atau sama akan tetap dinilai mahal teman-teman. Jadi saya lebih prepare di angka PBV 3,5. Dan setelah kita input di sini 3,5 PBV-nya, maka akan kita dapetin analisis harga sahamnya teman-teman. Tinggal kali aja sih sebenarnya 741 kali 3,5. Nah, untuk ini akan coba kita hitung ya. 741 adalah nilai BVPS-nya dikali 3,5. Nah, dapat di harga 2593 teman-teman. Tinggal kita input aja jadi di halaman tadi 2593. Nah, namun untuk saham sendiri teman-teman ada harga kelipatan ya. Kalau di sini hasil perkaliannya 2593 belum tentu klop dengan harga sahamnya. Yang kalau kita pantau saham Mayor ini teman-teman bisa perhatikan di sini bidnya ada dari 2670, 2680, 2690. Begitu juga naiknya 710, 720. Jadi kelipatan 10 teman-teman. Jadi kalau kita bilang harganya di 2593 itu ganjil, otomatis kita harus mencocokkan harga sahamnya teman-teman. Berarti dari ini saya bisa turunkan ke 2590 atau naikkan ke 2600. Nah, kalau saya spill tadi di 3,5, maka saya lebih prepare ya teman-teman, close untuk harga sahamnya di genapkan ke 90 teman-teman. Seperti ini. Berarti di 2590.
Nah, ini saya input sebagai price buy ya teman-teman, atau harga beli, harga analisis beli. Jadi adalah analisis harga wajarnya. Nah, saran ya teman-teman, kalau teman-teman mau masuk atau invest ataupun trading di saham Mayor ini, saya analisis price buy-nya ada di 2590. Nah, kalau bicara price sale-nya, saat ini harga sahamnya sedang di 2700. Kalau memang teman-teman sedang hold saham Mayor ini dan dirasa harganya udah capai di 2700, teman-teman udah naik, dapat profit bisa dibilang sekitar 3%, bahkan 5% dan lebih. Teman-teman, saran saya boleh dijual nih teman-teman, mengingat harga saham Mayor ini sudah di 2700, jadi udah di harga yang bagus nih teman-teman. Kalau menurut saya udah di harga yang tinggi lah ya teman-teman, karena di harga 2700 ini aja saya nggak rekomen teman-teman kalau mau masuk nih di harga 2700, karena setelah saya analisis harga wajarnya tadi PBV di 3,5 kali 741 dapat di nilai sekitar 2590 atau 2600. Kalau 2700 ini udah merupakan rekomendasi analisis harga sale teman-teman sebenarnya. Nah, bicara soal saham Mayor ini teman-teman, kalau kita pantau itu rutin juga perusahaannya bagi yang namanya dividen nih teman-teman. Buat teman-teman bisa saya lihatin di aplikasi investasi ini. Teman-teman lihat saham Mayornya rutin bagi dividen 2024 terakhir di bulan Juni, 2023 Juni juga teman-teman lihat ya, 2021 Juli. Jadi periode dia bagi dividen tuh di Juni dan Juli teman-teman, dan rutin juga bagi dividen. Nah, jadi kalau teman-teman masih hold sahamnya, masih ada kemungkinan dapat dividen lagi di tahun 2025. Nah, nilai dividennya sendiri akan kita analisis juga nih teman-teman. Untuk analisisnya sendiri bisa ngambil dari histori tahun-tahun kemarin teman-teman. Kalau saya ilustrasiin 2024 bulan Juni dapat dividen cash atau dividen tunai senilai 55, itu didapat dari earning per share tahun 2023, seperti itu saya ilustrasiin teman-teman. Dan begitu juga 2023 ini didapat dari earning per share tahun 2022. Nah, kita cari dulu persentasenya, maka kita akan analisis nanti dividen untuk tahun 2025. Oke teman-teman, saya akan coba ya cari. Ini saya cari yang 2024 dulu, 55. Akan coba saya hitungkannya buat teman-teman. 55 ini dibagi earning per share tahun 2023 teman-teman, untuk menghitung persentasenya. Nah, untuk earning per share tahun 2023 ya, ini itu ada di 142,58. Tapi saya lebih prepare tadi ambil di genapnya aja 142. Berarti saya catatkan seperti ini teman-teman, dibagi 142. Nah, inilah persentasenya, tinggal saya kali 100 aja nih teman-teman untuk mengambil persentasenya. Jadi 38% atau 38,7% dari earning per share tahun 2023 untuk dividen tahun 2024. Atau kalau kita hitung satu lagi ya teman-teman, untuk tahun 2023 sebelumnya nilainya adalah 35. Saya catatkan dulu. Ini untuk kalkulasi aja ya teman-teman, dibagi otomatis earning per share tahun 2022 teman-teman, karena dibagiin 2023. 2022 yang ini di 86 ya di sini teman-teman. Saya catatkan dulu di kalkulatornya di 86. Nah, teman-teman lihat di sini saya bagi dan saya kali 100 untuk dapat persentasenya. Nah, teman-teman, ini 40,69. Jadi dari dua analisis atau perhitungan ya, dari tahun-tahun kemarin, tahun 2023 bagi dividen sekitar 40% dari earning per share tahun 2022, dan 2024 itu di sekitar 38% dari earning per share tahun 2023.
Jadi untuk tahun 2025 saya simpulin analisisnya ada di 38% aja teman-teman. Jadi kemungkinan peluang tercapainya juga lebih tinggi. Mengingat juga tahun 2023 terakhir ini earning per share-nya mirip dengan earning per share tahun 2024, yaitu dinilai 100-an. Nah, jadi saya ambil nilai dividennya adalah analisis 2025 itu 38% dari earning per share tahun 2024 yang dianalisis 119 teman-teman. Tinggal saya catatkan aja ya buat teman-teman biar lebih mudahnya untuk memahami analisis 2024 ya. Di sini teman-teman saya inputin, saya copy lagi aja ya dari sini biar teman-teman juga bisa mengamatin ya. Di sini ya teman-teman, saya input, saya bagi dua aja splitnya seperti ini. Nih ya teman-teman, saya input sini, saya masukkan analisis 2024 untuk nilai yang kita ambil karena kita mau analisis yang namanya dividen. Jadi yang kita input adalah earning per share. Earning per share untuk analisis dividen 2025 berarti kita ambil di analisis earning per share tahun 2024 yaitu di 119,97, tapi saya ambil genapnya di 119. Saya copy aja, saya input di sini. Nah, ini saya kalikan teman-teman dengan nilai persentase yang kita simpulkan tadi atau kita analisis tadi teman-teman, yaitu ada di 38%. 38%. Nih. Tadi udah saya jelasin teman-temannya mengapa saya ambil faktornya di 38% karena berdasarkan kalkulasi tahun-tahun sebelumnya. 38% ini tinggal kita hitung. Ya gampangnya kita kaliin aja ini teman-teman. 119-nya kita kaliin 38%, nanti dapat hasilnya 119 ya. 119 kita kaliin 38%. 119 dikali 38%. Nah, ini nilainya teman-teman ada di 45,22. Atau kalau kita genepin ambil aja di 45 teman-teman. Saya catatin di sini 45 ya. 45 ini saya tandai adalah analisis dividen 2025. Analis dividen 2025. Nah, inilah teman-teman. Jadi udah saya analisis. Pertama, harga buy atau harga wajar dari saham mayor menurut analisis saya itu ada di 2590. Kalau sekarang di 2700 merupakan harga yang sedang tinggi kalau menurut analisis saya. Nah, kalau teman-teman udah ada sahamnya lagi profit di 2700, boleh teman-teman sell kalau saran saya. Karena ada kemungkinan nanti harga sahamnya kalau koreksi bisa turun lagi nih teman-teman dari 2700. Yang kalau saya analisis harganya di 2590, teman-teman kalau mau masuk mau nunggu harganya bagus di 2590 untuk di buy juga boleh. Atau kalau buat teman-teman yang senang dengan produk sahamnya mau masuk di harga 2700 juga tidak ada salahnya, karena saham ini rutin bagi dividen dan nilai dividennya saya analisis ada di 45 per lembar atau sekitar 4.500 teman-teman per lotnya. Yang kalau teman-teman mau saya hitungin 45 dibagiin aja 2700 itu nilai dari dividennya teman-teman. Nilai dari persentase dividen atau keuntungan dari hold saham mayor ini di harga 2700 berapa, akan coba saya hitungin buat teman-teman. 45 dibagi harga sahamnya ya. 45 dibagi harga saham mayor saat ini 2700. Nah, jadi ilustrasinya teman-teman, kalau teman-teman beli saham mayor ini di harga 2700, teman-teman bisa dapat estimasi keuntungan pembagian hasil dari perusahaan atau dari laba perusahaannya sekitar 1,6% nih teman-teman.
lumayan lah ya, sahamnya rutin bagi dividen, terus bagi dividen di 1,6%. Nah, tapi kalau teman-teman ragu atau belum puas dengan nilai persentase keuntungan dari dividen tunainya yang hanya setelah kita analisis hitung itu hanya sekitar 1,6% dari harga saham di 2.700, teman-teman boleh nunggu harganya turun di 2590. Kalau memang analisis kita tepat ya teman-teman, harganya sedang mahal pasti akan turun dan pasti akan terkoreksi. Nah, namun buat teman-teman silakan dianalisis masing-masing ya. Saya hanya berusaha untuk membantu analisis versi saya. Jadi saham mayor ini di 2.700 sedang tinggi menurut saya. Analisis harga saham wajarnya ada di 2590 dengan perhitungan PBV-nya di 3,5 dan analisis BVPS-nya di 741 dan analisis dividen tahun 2025-nya ada di 45. Mengingat saham mayor ini kalau teman-teman pantau sendiri ya, di sini kalau kita filter per 3 tahun ini grafiknya naik turun ya teman-teman. Saat ini sedang di grafik yang cukup tinggi. Nah, mungkin demikian ya teman-teman analisis saya seputar saham mayor ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Jangan lupa subscribe channel BI Kreator agar saya bisa tetap semangat update info dan konten menarik seputar saham. Buat teman-teman juga yang mau coba saya analisis saham kode emiten yang lain, boleh spill di kolom komentar. Akan coba saya bantu analisis sebisa saya ya, dengan pemahaman yang saya miliki. Untuk teman-teman, selamat berinvestasi. Semoga profit. Salam cuan ya.